Shalom Jemaat GB Citra Family. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom jemaat Tuhan. Mari saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini mengucap syukur bisa beribadah kembali seperti biasa. Mungkin hari ini tidak terlihat seperti biasa karena semuanya pakai masker, mungkin ada yang pakai face shield, tapi saya percaya itu tidak mengurangi hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Hari ini kita mau datang sama Tuhan, hari ini kita mau mengucap syukur, hari ini kita mau nyatakan kebesaran Tuhan, kita mengucap syukur, kita mau bersuka cita, karena akhirnya setelah 3 bulan ini kita bisa ibadah lagi secara offline, kita bisa ketemu tatap muka meskipun dijarak-jarakin gitu ya bangkunya, tapi saya yakin itu bukan hal yang, bukan masalah lah gitu. Yang penting hadirat Tuhan nyata atas kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan. Tuhan terima kasih Tuhan, buat setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami, buat kesehatan, buat kesempatan kami bisa beribadah kembali Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah hari ini Tuhan ibadah kami, itu semua boleh merema di hati kami Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang kami bawakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama katakan amin. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, ku naikkan syukurku. Mari yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini sekali lagi ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan.
Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyimak beberapa pengumuman sebelum kita masuk ke dalam penyembahan. Hari ini mungkin saya boleh sapa, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mungkin boleh lambaikan tangan ya. Baik, jemaat Tuhan yang setia semuanya. Dan saya mau himbau untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, untuk memberikan persembahan secara online melalui transfer bank atau QR code. Dan apabila persembahan diberikan secara tunai, maka amplop dapat diambil di tempat yang sudah disediakan dan kotak persembahan terdekat di pintu keluar gereja saat akhir ibadah. Jadi kami harap jemaat semuanya boleh ikut tetap memberikan persembahan tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih canggih dengan menggunakan QR code atau transfer. Dan yang berikutnya, ibadah online akan dapat diakses setiap hari Minggu, setiap jam 6 sore, hari Minggu jam 6 sore sampai hari Senin juga jam 6 sore. Dan untuk ibadah berikutnya, jemaat dihimbau untuk selalu mengikuti protokol ibadah yang disediakan. Dan ibadah minggu depan, kita akan mulai pukul 8 pagi dan jemaat dihimbau untuk datang on time. Karena jam 8.10 pintu gereja akan ditutup. Jadi kalau misalkan ada keluarga atau mungkin teman-teman yang mau mulai ibadah online kembali, mungkin boleh dihimbau untuk datang lebih tepat waktu supaya tetap bisa masuk ke dalam gereja. Karena kita akan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, mari jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam penyembahan. Kita hari ini mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyanyikan pujian, kita menaikkan penyembahan. Biarlah hari ini boleh jadi hari yang kita ingat. Karena anugerah Tuhan yang begitu besar sehingga kita boleh beribadah kembali di tempat ini. Karena Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Ajaib Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menelan diriku, Kau menelan diriku, serupa gambaranmu. Sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Kau mengangkat wajahku, Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku.
menenun diriku Tuhan. Kau menenun diriku Serupa gambaran-Mu, sungguh berharga, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tanganku, kata-kata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kau sahabatku Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau tinggalkanku Tuhan, Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan, bersamaku Tuhan, syukur hanya padamu Tuhan. Dan ku angkat tanganku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa undang jemaat untuk bangkit berdiri sambil nyatakan, ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. kami angkat tangan kami Tuhan, Dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sampai hari ini kami boleh untuk beribadah offline di tempat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesehatan yang sudah kami terima. Tuhan, sebentar kami akan duduk untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau lembutkan setiap hati kami, sehingga kami boleh menerima firman itu dan pulang dengan hati yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudaraku. Masih mengenali saya? Amin kalau masih mengenali saya. Tadinya saya mau pakai yang ribbon, jadi agak hitam, tapi nggak ada yang jual. Oke, kita masih dalam fokus kita, ya, yaitu apa? Fokus kita pada tahun ini, tahun 2020, Life Transformer, ya. Fokus kita Life Transformer. Jadi ini sekedar mengingatkan kita ini sekarang udah belajar sampai di mana sih dalam tahun ini. Kita udah setengah tahun loh kuliah, ya. Januari sampai Maret kita udah mengenal pribadi Kristus, ya. Sekarang triwulan yang kedua, April sampai Juni, perubahan pola pikir. Nah, sekarang ini kita udah masuk ke perubahan pola pikir. Nah, apakah saudara sadar dan sudah berubah pola pikir saudara? Nah, ini pertanyaannya untuk kita semua. Apakah saya juga sudah berubah pola pikir saya? Ya. Terus triwulan yang ketiga nanti adalah kita harus punya gaya hidup yang berubah. Karena pola pikir kita berubah, gaya hidup kita juga harus berubah. Goalnya pada triwulan keempat menjadi agen perubahan. Nah, ini yang paling penting. Ini adalah buah-buah yang nanti kita sudah belajar mengenai pengenalan pribadi Kristus, perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup. Goalnya adalah kita ini semua menjadi agen perubahan. Amin. Saudara semua siap jadi agen-agen perubahan? Haleluya. Nah, tema kita pada minggu ini, bulan ini sebetulnya karakter Kristus sudah kelewat ya. Minta maaf nih belum diturunin. Ya. Jadi tema kita berubah dan berbuah. Lagi-lagi berubah. Ya, memang sampai nanti bulan September ini semua perubahan terus, ya. Jadi temanya semua tentang perubahan. Nah, ayat yang kita sudah dapatkan yaitu di Sakaria 8 ayat 13. Kita baca, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Nah, ini tema yang kita dapat sangat luar biasa di dalam Sakaria. Sakaria adalah nabi yang bernubuat banyak sekali, bernubuat tentang 30 keping perak, ya, itu dinubuatkan oleh Zakaria. Terus kedatangan Mesias juga dinubuatkan oleh Zakaria. Kemudian perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem naik keledai itu juga dinubuatkan oleh Zakaria. Ya, saya mau coba lihat dulu di di yang 13a ya. Jadi, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan Israel. Kenapa kok dulu itu Yehuda dan Israel ini menjadi kutuk?
Nah, kita mau lihat dulu alasannya apa. Kita buka di Yeremia 2 ayat 7 ya. Dikatakan, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Nah ini Yeremia adalah nabi yang paling muda yang disebutkan di Alkitab. Dia 20 tahun sudah melayani Tuhan. Dia sampai generasi beberapa raja-raja, Yeremia tetap menjadi nabi. Kemudian masih dalam Yeremia mengingatkan para bangsa Israel, ini juga dia berkata, dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Saudara lihat, Yeremia sudah mengingatkan bangsa-bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu penuh dengan perbuatan dosa, penyembahan berhala, ya, dosa seksual, ya, itu sangat-sangat menyakiti hati Allah. Ya, maka, waduh ini agak saya salah tuh kasih tulisannya, terlalu tipis, ya. Jadi dosa seksual semua sudah dilakukan oleh umat-umat Israel, ya. Tapi umat Israel itu umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Maka Israel itu perlu dihajar. Nah, Tuhan menghajarnya pakai apa? Dia pakai bangsa-bangsa lain sebagai alatnya untuk menghajar umat pilihan yang dikasihinya. Jadi Tuhan memakai bangsa apa? Bangsa Asyur, bangsa Babilonia, ya. Jadi konteksnya Zakaria ini adalah dulu kita menjadi kutuk, orang-orang Israel dan Yehuda menjadi kutuk, dia dibuang ke Babilonia, ya. Jadi itu cara-cara Tuhan untuk menghajar umat pilihannya. Nah, bangsa Babilonia yang sudah menghancurkan Yerusalem, ya, bait suci juga dihancurkan, diporak-porandakan. Itu bangsa Babilonia ini kira-kira tingginya seperti ini, ya, besar sekali. Nah, ini bangsa Kanaan, ini ada di Bilangan 13 ayat 33, segini. Kalau kita bandingkan, sekarang kita ini cuma segini, ya. Bangsa Kanaan itu sebesar ini. Ini yang di sini Goliat, ya. Ini terlalu pendek nih, di sini ada tulisan Goliat. Nah, ini bangsa Kanaan, ya. Bangsa anak, ya. Ini besarnya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau urutkan, ya, ini kalau kita keturunan dari Noah, ya, ini kita ada Sem, Yafet sama Ham. Nah, bangsa Babilonia ini termasuk keturunan dari Ham, ya. Dia terus, nah ini ada bangsa Kanaan di sini, kemudian juga ada Kus. Nah, ini Nimrod itu juga bangsa yang besar sekali badannya. Nah, ini Babilonia, ini termasuk bangsa itu. Ya, jadi ini keturunan Ham semua. Nah, kenapa Tuhan pakai bangsa lain untuk membenahi keturunan Sem? Ya, jadi kalau kita ini rohani-rohani Israel, ya, kita perlu dihajar oleh Tuhan karena kita dikasihi Tuhan, mungkin lewat bangsa-bangsa lain, ya. Bangsa Yafet sama Ham itu semua diciptakan oleh Tuhan, ya, bukan untuk keburukan tapi untuk kebaikan kita semua, ya. Semua bangsa diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita sudah lihat bahwa bait suci, nah ini tengkorak manusia itu diketemukan, kita lihat perbandingannya, ya, segini besar.
Ini kerangka manusia, ya. Ini manusia yang ini besar sekali, ya. Zaman-zaman dulu itu raksasa. Nah, ini Nebukadnezar yang menyerbu dan menghancurkan bait Allah juga. Nah, ini bait Allah yang dihancurkan oleh Nebukadnezar, sampai ini 7 kaki Dian segala semua juga diporak-porandakan, dijarah semua, ya, oleh bangsa Babel. Nah, setelah dijarah, kemudian terjadi pembuangan, ya. Pembuangan itu enggak sekaligus. Pembuangan itu terjadi 3 kali. Nah, pembuangan yang pertama itu Daniel dan kawan-kawan, ya. Pembuangan kedua Raja Yehoyakin dan Yeskiel. Kemudian pembuangan ketiga Raja Sedekia. Mereka yang dibuang itu bukan orang-orang yang ecek-ecek, ya. Mereka yang dibuang tuh semua orang sehat, ya. Yang enggak sehat ditinggal. Semua orang muda-muda, bangsawan, tenaga ahli, bibit unggul, ya. Semua orang-orang top yang dibuang. Yang ditinggal tuh orang-orang yang udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu orang Babel nggak mau. Tentunya ada tujuan dari Nebukadnezar kedua. Nah, pada masa pembuangan itu, ya, banyak ditemukan rumus-rumus, ya, matematika, aljabar, Pitagoras, membuat roda itu bulat, ya, itu ditemukan pada zaman itu, ya. Kemudian membuat gedung dia pakai ter, ya. Ter itu gantinya semen, ya. Itu semua ditemukan untuk pembangunan Menara Babel ini. Nah, mereka semua diangkut. Nah, ini Daniel waktu masih muda, ya, sama teman-temannya dia sudah diangkut ke Babelonia. Nah, ini ilustrasi dari Menara Babel ini. Mereka bisa mendirikan ini setinggi ini pakai ter, ya, bangunan-bangunan, dan mereka dulu tuh memang orangnya besar-besar, ya, ngangkat batu besar-besar itu jadi kuat banget. Nah, ini kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu di Babel itu letaknya kira-kira dari ibu kota Irak itu apa? Baghdad, ya. Ini 8 kilo dari Baghdad. Ini istananya Saddam Hussein. Jadi Menara Babel itu dulu letaknya posisi ada di sini, ya. Jadi ini posisi dari ini. Nah, zaman waktu itu orang-orang Israel yang dibuang, ya, mereka sudah bisa menemukan, bisa jadi arsitek, ya. Jadi dia bikin taman gantung di sini, ya. Luar biasa banget, ya. Jadi mereka Raja Babel itu memakai tenaga ahli dari orang-orang Israel. Nah, ini zaman sekarang ini sudah direkonstruksi oleh zamannya waktu Saddam Hussein, ya. Nah, ini dia membuat bangunan seperti ini. Saya nggak tahu sebabnya apa, juga saya belum coba teliti. Mungkin jalan-jalan ini berliuk-liuk, ini orang kalau nggak biasa lewat pasti kesesat-sesat, ya. Mungkin Raja Babelonia itu nggak mau sembarangan orang masuk, ya. Nggak gampang-gampang amat masuk istananya dia. Jadi dia mesti bikin satu gang seperti ini, ya. Kalau orang nggak biasa, nggak ngerti jalan-jalan pasti kesesat, ya. Itu yang saya cuman berpikirnya, kok kenapa sih bikin ginian gitu. Nah, ini kebanggaan Nebukadnezar, ya. Ini dibikin replikanya, ditaruh di museum di Eropa, ya. Nah, selama 70 tahun, ya, masa pembuangan bangsa Israel, tentunya bangsa Israel di Babelonia pasti punya anak cucu, ya. 70 tahun pasti punya anak cucu. Kemudian bangsa Babelonia dikuasai oleh bangsa Persia.
Nah, bangsa Persia itu waktu itu diperintah oleh Raja Sirus ya atau Kores. Nah, raja ini baik ya. Jadi dia digerakkan oleh Tuhan hatinya untuk membebaskan bangsa Israel yang ditawan di Babilonia. Nah, dia dikembalikan ke Yerusalem ya. Nah, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya, menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ini Esra yang ada dicatat di Esra. Nah, Kores itu waktu sedang menguasai Babel, dia membuat satu keputusan atau dekrit ya, dalam Esra ini ditulis. Nah, mereka ini yang pulang harus membangun bait suci Yerusalem ya. Dan setiap orang Yahudi dapat kembali, tapi enggak wajib. Jadi orang Yahudi, orang-orang Israel dan Yehuda ya, itu dibuang ke Babilonia, itu perhitungannya mungkin ada jutaan ya. 3 gelombang, mungkin ada sampai 1 jutaan ya. Nah, mereka enggak semuanya enggak wajib pulang ya. Nah, mereka dapat dibantu dengan perak, emas dan ternak. Jadi dibiayain semua. Dia dipulangin ke Yerusalem, diongkosi, dikasih uang saku ya. Enggak kelaparan pokoknya, enak. Nah, rupanya yang pulang itu ya, dari jutaan, yang pulang itu cuma sekitar 50.000 ya, melakukan perjalanan ke Yerusalem. Nah, ini perjalanan ini di Esra 2 ayat 1 dipimpin oleh Serubabel. Serubabel ini adalah cucunya dari Raja Yohakin, itu waktu masa pembuangan yang kedua. Ya, Raja Yohakin itu dibuang. Dan imam besar namanya Yesua. Ya. Nah, di Nehemia 7 ayat 66, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Jadi enggak sampai 50.000 sebetulnya. Hanya cuman 42.360 orang. Jadi dari sekian banyak ya, orang yang dibuang ke Babel, yang pulang cuman enggak sampai 50.000 ya. Ini satu pertanyaan, kenapa kok sampai begitu? Ya. Nah, kemudian kita lihat, kita balik lagi ke laptop yang tadi, Sakaria 8 ya. Nah, sebelum Sakaria 8 ayat 13, tema yang tadi, kita mau lihat dulu di Sakaria 8 ayat 6 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu, saya garis bawahi, sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib. Apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikian firman Tuhan semesta alam. Yang ayat 11, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti yang dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang 12, melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Kita lihat di sini yang dimaksud dengan sisa-sisa bangsa ya. Yang tadinya cuman jadi 42.360. Kalau sisa-sisa bangsa itu bahasa teologinya adalah remnant ya. Jadi pulang ke Yerusalem ya, umat-umat Israel itu punya misi membangun kembali dinding Yerusalem dan bait Allah yang kedua. Itu banyak sekali rintangan. Rintangannya bukan cuma dari orang-orang Israel sendiri ya. Bukan dari orang-orang, tapi dari mereka yang sudah lama
tinggal di Yerusalem yang enggak dibuang ke Babel, ya. Jadi pasti ada orang-orang yang ditinggal. Nah, itu keturunan-keturunan itu tuh merasa terganggu. Kok aku udah hidup nyaman di Yerusalem walaupun porak-poranda, ya. Tapi kok ini tiba-tiba pendatang dari Babel datang, kok mau diriin tembok, mau diriin bait suci lagi. Wah, rasanya terganggu mereka. Jadi ekonomi dia juga merasa, aduh, ya kalau zaman dulu nih orang-orang mafia-mafia ini diganggu bakul nasinya lah, anggap begitu ya. Jadi dari orang Israel sendiri dan orang-orang lama dan keturunannya yang tidak turut dalam pembuangan 70 tahun yang lalu. Jadi gangguannya itu dari dalam juga dari luar, ya. Nah, oleh karena ini yang pulang tadi 42.000 lebih ini, ya, yang turut membangun cuma sebagian, ya, enggak semuanya. Yaitu dari kaum Renan ini enggak semuanya ikut bangun. Jadi Allah itu masih menampi orang-orang pilihannya, ya. Menampi itu mengayak, jadi menyeleksi, ya. Kemudian di Nehemia 4 ayat 17 sampai 18, yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Jadi satu tangan ini melakukan pekerjaannya, ngangkut barang, nyemen, ya, ngeletakin sesuatu, ya. Mereka menggunakan satu tangan. Lalu tangan yang lain apa? Tangan yang lain mereka memegang senjata. Loh, bangun sambil memegang senjata, enggak gampang loh, ya. Jadi ini gangguannya luar biasa sekali, ya. Orang-orang lagi bangun direcokin, ya. Jadi setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan apa? Pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Jadi kalau ada pengganggu, perusuh, jadi dia niup sangkakala, ya. Nah, seperti ini. Jadi waktu pembangunan Bait Allah, sebagian orang ada yang bawa pedang, ya, bawa tombak, ya. Ada yang bawa sangkakala. Jadi ini pembangunan ini betul-betul dilakukan oleh orang-orang sisa pembuangan itu. Ya, orang-orang yang sudah ditampi oleh Tuhan. Kemudian pada Nehemia 6 ayat 15 sampai 16, selesai enggak temboknya? Selesai, ya. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elui. Dalam waktu berapa? Cuman 52 hari, ya, cepat sekali. Nah, ketika musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nah, setelah selesai bekerja, ya, semua orang-orang Israel yang membangun itu merasa puas, ya. Tapi yang enggak puas ya banyak juga, ya. Tapi mereka akhirnya kehilangan muka, ya, dan menjadi sadar. Nah, ini kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kita semua di sini sudah mengalami kutuk, ya. Kutuk dosa-dosa kita yang lama, ya. Kita akhirnya dipulihkan, diselamatkan, ya, oleh Tuhan, dan kita menjadi apa yang sekarang kita ada di sini, ya. Akhirnya kita terus diayak, ditampi oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan untuk menjadi apa? Goalnya menjadi agen-agen perubahan, ya. Kita semua siap jadi agen-agen perubahan? Amin. Ya. Nanti lihat bulan Desember yang jadi agen siapa? Mungkin dikasih sertifikat sama Pak Yohanes ya, Pak. Kalau saudara mau lihat film-film agen-agen Mossad begitu ya, di film-film itu. Waktu itu latihannya, seleksinya
mungkin dari sekian ratus yang jadi cuman beberapa. Ya, itu agen-agen yang tangguh. Ya. Nah, setelah mereka selesai pembangunan, ya, di Zakaria 8 ayat 4 sampai 5, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi apa? Kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang apa? Tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Artinya apa? Setelah pulih pembangunan tembok Yerusalem, ya, orang-orang Israel itu aman, sejahtera hidupnya, damai semuanya ada di situ. Ya, jadi dilihat di sini, oh ternyata nubuatan Zakaria ini benar. Ya, jadi mereka betul-betul diberkati. Ya, jadi orang-orang yang pulang dari pembuangan, ya, mereka menjadi berkat. Ya, karena itu kita semua, ya, nanti jadi agen-agen perubahan, ya, kita harus jadi berkat buat orang lain. Amin. Oke, saya mau undang pemusik dan singer bantu saya untuk naikkan satu pujian. Roh Allah yang hidup, pulihkan setiap kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kami untuk menjadi alat bagimu. Memberkati setiap lingkungan kami. Memberkati masyarakat yang ada di Jakarta ini. Jadi berkat buat keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Musik dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berbicara untuk kami semua menjadi agen-agen perubahan. Saya nggak tahu apakah kita semua generasi lama mungkin mempertahankan status quo orang-orang Yerusalem lama
yang sudah porak-poranda ini mempertahankan sesuatu sehingga agen-agen perubahan menjadi sulit untuk bergerak. Saya juga nggak tahu, mungkin lingkungan atau keluargamu membatasi saudara untuk menjadi agen-agen perubahan ini. Saya juga nggak tahu, mungkin iblis nggak senang kalau kita dipakai menjadi agen perubahan. Sehingga dia terus membelenggu hidup saudara dan saya dengan pola pikir lama, pola pikir duniawi. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini kami sudah dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus membangun Yerusalem baru, menjadi pengubah kehidupan lama. Kita memakai pedang-pedang, senjata-senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah berkuasa untuk membuat iblis kehilangan muka dan menyadarkan mereka semua agar lepas dari belenggu-belenggu hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan sekali lagi, Roh Allah yang hidup, pulihkan Kau. Roh Allah yang hidup, memulihku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kami minta Pak Yohanes untuk tutup dalam doa dan doa berkat. pulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Mari Bapak Ibu kita Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. membebaskan hidup yang terbelenggu, Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya Raja Takanarara Masikia. Kami percaya kuasa-Mu sampai hari ini tidak pernah berubah. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Bahkan setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah pun, mereka juga boleh mengalami kebesaran Tuhan. Melalui Roh Kudus bekerja, sehingga kami berdoa melalui kesempatan saat ini. Kalau di antara kami ada yang sakit,
di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang membebaskan mereka sehingga mereka tidak lagi dikuasai oleh penyakit apapun yang mengganggu setiap hidup mereka. Tetapi mereka mengalami kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang masih terikat oleh dosa, oleh ketikatan yang lain yang membuat hidup kami tidak berbuah mempermuliakan Tuhan, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang membebaskan mereka, segala keterikatan apapun yang mengikat mereka, sehingga kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka, dan mereka juga boleh mempermuliakan Tuhan, dan mereka juga boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu turun di atas hidup mereka. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu mengalir terus, memperbaharui roh, jiwa dan tubuh kami, dan bahkan membawa kami untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Tante Tuhan, urapi dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Setiap kami juga yang sebelum kami pulang, kami juga boleh mempersembahkan setiap persembahan yang kami bawa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami. Karena kami tahu Engkau sudah dan telah mengasihi kami. Kami juga akan mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kami akan berikan. Bahkan sementara ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan kami, di situ pun kami boleh melihat dan menikmati setiap berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Karena itu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Selamat berhari Minggu, selamat bersatu di sejenak.